Shalom bagi kita semua, para guru KKR dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan yang memberkati kita serta memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita. Sebelum kita memulai sermon kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang bertangan kerajaan surga, kami juga mengucap syukur atas rahmat dan karunia yang masih Engkau limpahkan bagi kami Tuhan, sehingga anak kami, anak-anak-Mu dapat berkumpul di tempat ini untuk memulai sermon kami Tuhan. Mari Engkau yang memberkati kami, memberikan hikmat kepintaran bagi kami, supaya kami dapat melaksanakan sermon ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya sermon kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bahan yang sampai pada kita saat ini yaitu tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Begini firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Berdasarkan nats yang telah kita bacakan, oleh sebab itu tema yang sampai pada kita pada minggu ini yaitu makna turunnya Roh Kudus. Jadi karena minggu ini kelas digabung, jadi hanya satu tema yang kita bahas pada minggu ini. Jadi seperti yang sudah kita bacakan tadi dari Alkitab kita, yaitu mengenai Pentakosta. Pentakosta adalah hari penting bagi kita, mulai dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Pentakosta ini merupakan perayaan festival yang dijalankan ataupun yang
yang kita lakukan hingga saat ini untuk mengenang ataupun untuk menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Dalam Perjanjian Lama, Pentakosta merupakan hari keluarnya bangsa Mesir, bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Jadi Pentakosta disebutkan dalam bahasa Yunani yaitu Pentakonta, yang berarti hari ke-50. Jadi pada Perjanjian Lama, bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, dan setelah sampai ke tanah Kanaan, dia melakukan hari raya Paskah. Setelah itu, setelah 50 hari setelah hari raya Paskah, maka bangsa Israel melaksanakan perayaan pesta panen gandum. Jadi di sini pesta panen inilah yang dinamai dalam Perjanjian Lama yaitu Pentakosta, di mana pada saat itu bangsa Israel merayakan akan hasil-hasil dari tanah mereka. Jadi pada saat itu bangsa Israel bersuka cita karena telah keluar dari tanah perbudakan. Oleh sebab itu hari ke-50 setelah Paskah ini dirayakan. Dan juga di dalam Perjanjian Baru kita ketahui bahwa Pentakosta dirayakan setelah 50 hari dari kenaikan Yesus Kristus. Di sini seperti yang sudah kita baca tadi dari Alkitab kita, bahwa hari turunnya Roh Kudus, di mana itu hari ke-50 itu datang menghinggapi seluruh para murid yang berkumpul pada saat itu. Jadi Roh Kudus melambangkan lidah api yang turun menghinggapi para murid, dan ada seperti tiupan angin keras yang melambangkan bahwa kehadiran Tuhan ataupun kuasa Tuhan yang ada pada saat itu. Oleh sebab itu Pentakosta pada Perjanjian Baru yaitu yang dirasakan oleh para murid Yesus Kristus, yaitu para murid setelah dia menerima dari Roh Kudus yang dijanjikan itu, para murid dapat berbahasa lain ataupun berbahasa asing. Di sini kita katakan itu berbahasa roh ataupun glosolalia. Jadi seperti yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2 tadi, bahwa setelah para murid menerima Roh Kudus itu, orang-orang merasa heran karena para rasul waktu itu berbicara dengan berbagai bahasa di seluruh dunia. Jadi orang yang mendengarnya tercengang karena dia pikir bahwa mengapa para murid dapat berbicara ataupun berbahasa asing, sedangkan tidak ada pelajaran bahasa yang dipelajari. Oleh sebab itu banyak orang yang terheran-heran, dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa para murid tersebut terkena mabuk dari anggur manis. Oleh sebab itu, karena efek anggur itu,
menyebabkan para murid menjadi berbahasa yang bertele-tele ataupun tidak dipahami oleh orang-orang sekitar. Jadi selanjutnya yaitu Roh Kudus melambangkan roh kehidupan atau napas kehidupan dan juga merupakan awal dari lahirnya gereja atau jemaat. Jadi pada saat itu, pada konteks gereja mula-mula, bahwa hari turunnya Roh Kudus inilah awalnya ataupun lahirnya gereja yang pertama kalinya. Sini para murid setelah menerima Roh Kudus itu, para murid kembali memiliki semangat untuk pelayanan ataupun memberitakan tentang Yesus Kristus ke seluruh dunia. Jadi pada saat inilah awalnya gereja mula-mula terbentuk dan persekutuan jemaat Kristen terbentuk. Karena pada saat itu, setelah orang-orang melihat bahwa para rasul menerima Roh Kudus, jadi banyak orang yang percaya akan hal itu. Oleh sebab itu, banyak orang berbondong-bondong datang menjumpai rasul dan meminta pertobatan serta mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu banyak orang yang datang bertobat dan menjadi jemaat gereja ini Tuhan. Dan bahkan ada juga yang tidak percaya akan hal itu dan mengira bahwa para rasul hanya berbuat-buat dan itu tidak berasal daripada Tuhan. Selanjutnya yaitu seperti yang dijelaskan dalam bahan kita tadi, Roh Kudus itu mendiami setiap hati orang percaya. Dijelaskan bahwa Roh Kudus itu tidak datang, dia bukan kepada setiap orang, tetapi Roh Kudus itu datang kepada orang yang percaya. Jadi bukan setiap orang yang menerima Roh Kudus itu, ataupun orang-orang yang tidak mengenal Kristus pun menerima. Jadi Roh Kudus itu hanya diterima oleh orang-orang yang beriman kepada Yesus. Karena sebelumnya pun Yesus telah menjanjikan, sebelum kematiannya, kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, Yesus telah menjanjikan kepada muridnya bahwa akan ada datang seorang penolong yang lain. Jadi penolong yang lain yang dimaksudkan Yesus ini yaitu Roh Kudus, di mana Roh Kudus merupakan adalah salah satu dari Trinitas ataupun pribadi dari Trinitas itu sendiri. Jadi Roh Kudus ini pun merupakan adalah Allah. Jadi antara Bapa, Anak dan Roh Kudus merupakan satu hakikat, tetapi dia adalah tiga pribadi ataupun tiga tugas tertentu yang dilakukannya. Itu tertulis dalam Yohanes 28 ayatnya, Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus ini adalah sebutan yang diberikan oleh Yesus Kristus, yang mana dikatakannya bahwa Roh Kudus ini adalah merupakan bentuk pribadi yang lain dari Allah. Jadi Yesus Kristus menekankan kepada murid
supaya mempercayai akan Roh Kudus ini, bahwa Roh Kudus itu juga merupakan Allah yang datang daripada Bapa. Serta Yesus Kristus menekankan kepada murid supaya menerima akan Roh Kudus itu. Karena jika tidak ada Roh Kudus, ataupun Roh Kudus tidak turun ke atas para murid, tidak ada kepercayaan, ataupun dapat dikatakan bahwa iman para murid pada masa itu tidak akan meningkat. Tidak ada semangat ataupun tidak ada kuasa untuk melakukan pemberitaan ataupun melakukan pelayanannya. Jadi harus kita akui bahwa semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan baik pada masa para rasul hingga pada saat ini, yaitu itu adalah merupakan hasil kerja Roh Kudus. Karena bukan oleh Roh Kudus kita tidak akan memiliki kuasa ataupun tidak memiliki daya untuk melakukan pelayanan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh sedikit pun membanggakan diri bahwa pelayanan yang kita lakukan ini semata-mata itu bukan karena hasil kerja keras kita, tetapi itu merupakan karya Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi selanjutnya yaitu pada ayat yang sudah kita baca tadi pun dijelaskan di sini, yaitu seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi yang dimaksud di sini tiupan angin keras, bahwa itu melambangkan kuasa ataupun kedaulatan daripada Tuhan. Jadi tiupan angin itu melambangkan bahwa adanya kehadiran Tuhan di dalam rumah tersebut. Seperti dijelaskan dalam Perjanjian Lama, bahwa ada berbagai cara Tuhan menampakkan diri ataupun memperlihatkan dirinya kepada bangsanya, baik dari melalui tiang api, dan juga pada Perjanjian Baru Allah menampakkan dirinya ataupun dia mengeksistensikan dirinya kepada murid melalui tiupan angin keras tersebut, dan juga adanya penglihatan akan lidah api yang menghinggapi setiap para murid. Dan selanjutnya juga seperti yang dijelaskan dalam tema kita tadi, yaitu makna turunnya Roh Kudus. Jadi kita harus menjelaskan kepada anak KKR kita bahwa apa sebenarnya makna turunnya Roh Kudus tersebut. Pada saat ini yang paling relevan bagi kita, yaitu makna turunnya Roh Kudus itu, kita bukan lagi sama seperti para murid pada konteks mula-mula tersebut, yaitu karena mereka melakukan bahasa-bahasa roh. Tetapi pada saat ini bukan itu lagi yang terpenting. Jadi bukan bahasa ataupun omongan yang terpenting pada saat ini, tetapi itu merujuk kepada bahasa perbuatan. Jadi yang paling penekanan pada saat ini yaitu adalah mengenai perbuatan, tindakan dan sikap selaku kita seorang beriman. Jadi kita harus menjelaskan kepada anak kita bagaimana selama ini perbuatannya, sikapnya
dan tindakannya setiap harinya yang dia lakukan. Karena jikalau dia sudah menerima Roh Kudus itu, seharusnya tindakan ataupun sikap yang dia lakukan itu tidak lagi bertentangan dengan roh yang sudah ada dalam dirinya. Nah, jadi tanda-tanda pada saat ini jikalau kehadiran Roh Kudus bagi orang, yaitu terlihat dari setiap tindakan yang dia lakukan dan sikap. Nah, jadi bukan harus kita berbahasa roh seperti pada konteks mula-mula, tetapi pada saat ini yang relevan yaitu merupakan bahasa perbuatan. Jadi selanjutnya juga yang kita ketahui pada tema tersebut, makna turunnya Roh Kudus, di mana tadi Roh Kudus itu dia mendiami setiap orang percaya. Jadi Roh Kudus yang kita rasakan bahwa sudah hadir Roh Kudus dalam diri kita, itu harusnya kita terima ataupun kita menjalankan seluruh perintah daripada roh tersebut. Karena kita ini merupakan alat dari roh tersebut. Oleh sebab itu pelayan yang kita lakukan, kita hanya sebagai alat, tetapi roh yang bekerja di situ. Roh Kudus itu yang menggerakkan kita untuk melakukan tindakan pelayanan kita. Dan untuk perbuatan kita pun sedemikian, Roh Kudus itu yang mengajari kita serta mengarahkan kita untuk berjalan di trotoar Tuhan ataupun di rel Tuhan, sehingga Roh Kudus itu dapat membawa kita semakin lebih dekat kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi guru KKR yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang perlu kita pahami dari bahan dan tema kita pada minggu ini, yaitu makna turunnya Roh Kudus, dan bahannya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Kiranya dengan sermon ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menjelaskan kepada anak KKR kita supaya dia pun semakin dekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan pahlawannya dan juga menjadi sahabatnya. Demikianlah kita membahas sermon ini. Jadi untuk menutup sermon kita ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah melakukan sermon kami ini. Ini semua tidak terlepas dari kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kami. Oleh sebab ini, Engkau yang terus memberkati kami. Berikan kami kepintaran, hikmat, supaya kami dapat mengerti, memahami akan firman Tuhan bagi kami, sehingga kami juga dapat memberitakan ataupun mengajari anak KKR kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau yang juga memberkati kesehatan kami Tuhan, serta menurunkan Roh Kudus-Mu bagi kami, supaya kami semangat untuk melayani dan juga memiliki kuasa untuk melakukan firman-Mu terhadap anak KKR kami. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.